Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Nur Fitri Rahmadani. Sebuah kisah yang berjudul Janji Sang Kekasih. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah beberapa menit berjalan dengan medan yang menurutku cukup sulit karena harus melewati jalan setapak yang licin dan sungai-sungai kecil yang terbentang, aku dan Andi sampai di bukit tempat tower. Segera mengeluarkan alat-alat tempur yang sedari tadi menambah rasa letih di perjalanan. Sampai-sampai aku dan Andi harus bergantian membawa alat itu. Sorenya pekerjaan kami tunda, berjalan kembali ke desa. Mandi di sini yuk, ucapku pada Andi saat kami melewati sebuah sungai yang tidak terlalu besar, dengan batu-batu yang berada di tengah-tengahnya. Alah, gue tahu niat lo, pasti karena ada dia kan? Balas Andi menunjuk beberapa gadis yang sedang mencuci pakaian di seberang sungai itu. Salah satunya ada gadis yang aku lihat kemarin. Tahu aja lo, balasku memasang senyum. Gerah juga rasanya dari pagi belum mandi. Maklum hawa dingin yang aku rasakan membuatku masih enggan untuk menyentuh air pagi hari tadi. Segera aku membuka baju dan nyemplung ke dalam sungai itu. Tentunya masih mengenakan celana pendek yang aku bawa. Tidak mau kalah Andi ikut terjun. Terlihat beberapa gadis yang sedang mencuci itu memperhatikan kami sembari berbisik-bisik. Entah apa yang mereka bincangkan, mataku hanya tertuju pada salah seorang gadis itu yang sedari tadi tersenyum manis padaku. Saat para gadis itu beranjak dari sungai, aku mengajak Andi untuk berhenti dan mengikuti gadis itu. Berjalan tidak jauh di belakang mereka, aku mempercepat langkah meninggalkan Andi yang heran melihatku. Dek, mau mas bantu bawain? Tanyaku pada gadis itu yang sedari tadi membawa bakul berisi pakaian di tangannya. Tidak usah mas, makasih, balas gadis itu ramah dengan senyumnya. Gak apa-apa kok dek, sini mas bawain, ucapku mengambil bakul dari tangan gadis itu. Beberapa teman dari gadis tersebut sengaja melangkah lebih cepat, membuat jarak antara aku dan gadis itu mungkin paham kalau aku sedang berusaha dekat. Namamu siapa dek? Tanyaku pada gadis itu yang sedari tadi diam, terlihat sungkan. Namaku Dewi mas, balasnya masih menunduk. Kalau namaku Saldi dek, salam kenal, mas dari desa jauh. Kesini buat benerin tower jaringan yang ada di bukit itu, ujarku mencoba akrab. Namun naas, wanita itu hanya mengangguk sembari tersenyum. Beberapa menit berjalan, gadis itu kembali mengambil bakul yang ada di tanganku sembari menyusul teman-temannya yang berjalan di depan. Makasih ya mas, ucap gadis itu sebelum berlalu di hadapanku. Aku tersenyum membalas ucapannya. Yang lagi PDKT, gimana, berhasil gak? Tanya Andi yang berjalan menghampiriku. Masih proses bre, balasku mengajaknya buru-buru berjalan ke desa karena langit juga sudah memerah, tanda akan masuk waktu maghrib. Aku dan Andi masih duduk-duduk di depan surau. Saat selesai sholat maghrib, memutuskan menunggu waktu sholat isya. Ada sebuah warung-warung kecil di depan rumah salah satu warga dekat surau itu yang menjual gorengan dan kopi hitam khas pedesaan. Tengah asik menikmati sebatang rokok dan kopi, aku langsung tersenyum sumringah saat dari kejauhan aku lihat gadis pujaanku atau Dewi berjalan ke arah warung ini. Aku melempar senyum padanya saat sudah ada di hadapanku. Dia membalas dengan anggukan dan senyuman yang tidak pernah kekurangan gula. Mbok, beli gulanya ya, ucap Dewi pada mbok penjual. Segera ibu penjual itu memberikan apa yang dibeli oleh Dewi. Kemudian Dewi hendak berjalan kembali pergi.
Aku menahannya. Mas, kok tadi nggak lihat adik di surau waktu sholat? Tanyaku memulai percakapan. Dewi yang hendak berjalan berhenti dan menoleh pada aku. Tadi mbok sakit mas, jadi saya sholat di rumah. Balas Dewi dengan suaranya yang sangat halus, berbeda dengan dengkuran milik Andi. Oh, kirain kamu kenapa-napa dek. Ini sekalian ambilin mbok gorengan. Ujarku kemudian meminta kantong plastik pada ibu penjual. Memasukkan beberapa ubi dan pisang goreng ke kantong itu, kemudian menyodorkan pada Dewi. Dewi sedikit menolak, namun pada akhirnya diambil juga. Makasih ya mas, ya sudah saya pamit. Ucapnya tersenyum kemudian melangkah pergi. Baik bener lo, ya udah gorengan sama kopi gua, lu yang bayar ya. Ucap Andi yang sedari tadi hanya memperhatikanku. Namanya juga PDKT, enak aja lu, gorengan sama kopi lu yang bayar ya. Sekalian sama yang gua bungkus tadi. Balasku menepuk pundak Andi kemudian berjalan kembali ke dalam surau. Andi hanya menggeleng melihat tingkahku, dan ibu penjual yang tertawa kecil melihat kami berdua. Keesokan harinya kembali aku dan Andi ke bukit dekat desa untuk melanjutkan pekerjaan kami. Kembali harus melewati medan yang terjal dan licin, namun aku semangat karena tujuanku adalah untuk melihat Dewi. Moga saja dia kembali ada mencuci pakaiannya di sungai. Sore hari, buru-buru aku mengajak Andi segera ke sungai dengan alasan untuk mandi. Setelah sampai di sungai, senyumku langsung mengembang saat melihat Dewi dan beberapa temannya ada di seberang sungai. Terlihat membasuh pakaiannya di bebatuan pinggir sungai. Dewi, panggilku saat melihatnya. Dewi menoleh lalu melempar senyum pada aku. Segera aku berjalan menghampirinya. Kamu lagi ngapain dek? Tanyaku saat sudah duduk di dekatnya. Lagi cuci pakaian bapak dan mbok mas. Mas sudah selesai kerja, balas Dewi. Iya ini udah selesai, tapi besok masih harus pengecekan lagi sih. Aku yang sebenarnya tadi berniat mandi malah mengurungkan niatku. Hanya duduk di batu di dekat Dewi sembari mengobrol dan memperhatikannya. Wajahnya yang dipenuhi peluh menambah kilauan cantiknya. Woi, gak jadi mandi lu, teriak Andi yang sudah terlebih dahulu nyemplung ke sungai. Enggak, udah adem lihat bidadari cuci pakaian, balasku tertawa. Dewi dan beberapa temannya yang mendengar itu hanya tertawa. Mau aku bantu dek? Tawarku pada Dewi yang terlihat pakaian di bakulnya masih banyak yang belum dicuci. Kasihan juga melihat jari kecilnya harus bekerja seperti itu. Gak usah mas, aku udah biasa kok, ini tinggal dikit lagi. Balasnya menunjuk isi bakul yang menurutku masih cukup banyak. Udah gak apa-apa kok, ujarku mengambil pakaian di bakulnya itu, kemudian menirukan cara mencuci. Awalnya terlihat susah, namun lama-kelamaan aku sudah bisa mengimbangi cara Dewi mencuci pakaian dengan menggosokkannya ke batu. Umur kamu berapa dek? Tanyaku di sela-sela kami mencuci pakaian. Aku 22 tahun mas, jawabnya sesekali menyeka keringat di pipinya. Oh, kalau mas 25 udah cocok kali ya? Ujarku tersenyum. Cocok gimana mas? Tanyanya heran lalu menatapku. Cocok buat mas nikahin kamu dek. Balasku langsung mengatakan sesuatu yang membuat Dewi sejenak berhenti dari pekerjaannya dan menatapku serius. Kamu kenapa dek? Tanyaku saat melihatnya hanya terdiam. Mas serius? Tanyanya menunduk. Iya dek mas serius, tapi mas butuh pendekatan ke keluarga adik dulu, biar sama-sama tahu keadaan kita masing-masing. Lagian mas juga bukan dari keluarga kaya dek, ujarku jujur. Ya sudah mas, adik tunggu niat baik mas, balasnya menunduk kemudian kembali melanjutkan kegiatannya. Rasa debaran di dada membuatku tidak bisa berhenti tersenyum dan lepas dari memandangi wajah Dewi yang terlihat menawan sore ini. Sebuah senyuman tipis terukir di bibirnya walau tanpa mengucapkan kata-kata. Aku tahu dia pasti punya perasaan padaku juga. Setelah langit sudah mulai memerah, Dewi dan temannya pamit kembali ke desa, sedangkan aku dan Andi masih berendam di sungai. Dirasa sudah cukup, kami pun kembali ke desa dan segera ke surau untuk melaksanakan sholat maghrib dan tentu saja menikmati kopi hitam di warung Mbok Iem. Berharap bisa bertemu Dewi di surau nanti, tapi beberapa menit menunggu di warung, Dewi tidak kunjung terlihat. Apa dia sholat di rumah ya?
Kan katanya kemarin mboknya lagi sakit. Mbok, rumah Dewi yang mana ya? Tanyaku pada Mbok Yem. Itu, yang rumah pojok paling kanan mas, kalau dari sini. Balas Mbok Yem menunjuk sebuah rumah panggung yang memiliki pohon kelapa di depannya. Ya udah Mbok, bungkusin gula, teh sama gorengan ya. Baru kali ini gue lihat lu bener-bener berjuang buat cewek Sal. Biasanya kan cewek yang berjuang buat lu. Timbal Andi yang tahu niatku, sembari mengunyah gorengan di mulutnya. Laki-laki kan harus gitu, ya kan Mbok? Balasku meminta pendapat Mbok Yem. Mbok Yem tertawa kemudian mengiyakan ucapanku. Simpan saja dulu Mbok, sebentar saya ambil kalau habis sholat isya. Ucapku pada Mbok Yem yang menyodorkan apa yang aku pesan tadi. Sehabis sholat isya, aku dan Andi segera berjalan pulang ke rumah penginapan. Menyuruh Andi untuk pulang duluan saja, karena aku hendak singgah di rumah Dewi. Assalamualaikum, ucapku saat berada di depan pintu rumah milik Dewi. Beberapa menit terdengar suara langkah kaki berjalan dari dalam rumah, diiringi jawaban salamku. Mas Aldi, ada apa mas? Tanya Dewi yang kaget melihatku di depan pintu. Mbok udah baik kan dek? Ya gitulah mas, masuk dulu, ujar Dewi mempersilahkanku masuk. Sebuah rumah panggung yang cukup besar dengan lantai papan yang bersuara bila diinjak. Seorang bapak sedang duduk di kursi kayu menikmati rokok kelintingnya. Aku sedikit sungkan saat melihatnya. Mau minum apa mas? Tanya Dewi menawarkan. Nggak usah dek, ini mas cuma mau bawakan gorengan untuk mbok. Semoga cepat sembuh ya. Balasku tidak enak. Nah, ini siapa? Tanya bapak tersebut padaku. Saya Saldi pak, dari desa sana, kesini buat kerjain tower yang di belakang bukit itu. Bapak tersebut mengangguk-angguk mendengar penuturanku. Ya sudah pak, Dewi, saya pulang dulu, udah malam juga. Assalamualaikum. Ucapku pamit pulang. Tidak enak juga terlalu lama di rumah gadis, apalagi malam seperti ini. Dewi mengantarku sampai ke ambang pintu, memasang senyum sembari melambaikan tangan saat aku sudah berjalan pergi. Pagi-pagi sekali aku dan Andi sudah di bukit tempat tower berdiri. Segera melakukan pengecekan terakhir untuk memastikan bahwa tower sudah sembuh dan baik-baik saja. Setelah beberapa jam aku dan Andi kembali ke desa, mengumpulkan kembali peralatan kami yang akan kami bawa pulang. Lalu ke rumah Pak RT untuk pamit. Seorang perempuan berdiri di depan warung saat aku hendak naik ke mobil. Dewi, dia berdiri memandangiku dengan senyum yang terukir di bibirnya. Aku berjalan menghampirinya. Mas mau pulang? Tanyanya saat aku sudah sampai di hadapannya. Iya dek, mas kesini lagi nanti buat liatin adik sekalian bicara sama bapak dan mbok tentang niat mas. Balasku melihat matanya yang sendu menunduk. Kapan mas kesini lagi? Tanyanya memastikan. Entahlah dek, mas juga gak tahu, tapi mas usahakan secepatnya. Mas akan kesini lagi. Mas harap adik sabar ya, tunggu mas. Ujarku mencoba membuatnya kuat. Mas, hati-hati, ucapnya masih dengan menunduk, tidak mau menatapku. Aku tahu dia pasti sebenarnya berat untuk melepasku. Apalagi aku sudah mengutarakan niatku yang mungkin membuatnya menunggu. Tidak mau berlama-lama larut dalam suasana ini, aku segera berjalan menaiki mobil dan melambaikan tangan pada Dewi dan Mbok Yem yang mengantar kepergianku. Sekarang aku lihat mengapa Dewi menunduk. Ia menutupi sebuah air mata yang hendak jatuh di pelupuk matanya. Aku menarik nafas panjang mencoba menenangkan hati yang sesak meninggalkan dia. Baru beberapa hari aku mengenalnya, namun rasa yang tersimpan di hati ini sudah sangat besar. Beberapa bulan berlalu, aku yang sampai saat ini masih memikirkan keadaan Dewi sangat rindu pada gadis itu. Beberapa bulan tidak bertemu membuatku harus menahan rasa yang tidak kunjung tersalurkan. Tengah asik duduk di sebuah warung kopi depan kantor bersama Andi, Pak Bos datang lalu duduk di tengah-tengah kami. Lagi nyantai nih, ucap Pak Bos setelah membakar sebatang rokok andalannya. Iya pak, mau kopi apa pak? Tanyaku menawarkan. Gak usah Sal, ini besok kalian ada kerjaan lagi di desa yang beberapa bulan pernah kalian kunjungi, ujar Pak Bos. Yang desa tempat tower baru itu dibangun pak? Tanyaku memastikan. Ya, yang pernah kalian cek.
Katanya di situ jaringan kembali bermasalah. Kalian ke situ buat cek lagi dan perbaiki apa-apa saja yang bermasalah di situ. Balas Pak Bos. Siap Pak, segera besok kami ke sana. Ya kan Di? Tanyaku menyenggol Andi. Andi yang tidak mau berdebat langsung mengiyakan. Dia pasti tahu kenapa aku sesenang ini. Padahal biasanya aku yang paling anti pergi jauh dari desa. Ya, sebentar lagi aku bisa kembali bertemu dengan Dewi, gadis pujaanku yang beberapa bulan ini selalu aku rindukan. Keesokan harinya kembali aku dan Andi melakukan perjalanan ke desa Dewi. Perjalanan kali ini serasa begitu lama aku rasakan. Tidak sabar rasanya bertemu Dewi. Beberapa hari mobil kami sudah memasuki sebuah gapura desa. Gapura desa tempat tinggal Dewi masih sama seperti sebelumnya. Warung Mbok Yem pun masih ada berdiri di depan rumahnya. Sempat aku membuka kaca mobil dan menyapa Mbok Yem yang sedang menggoreng gorengan. Terlihat bingung melihatku. Dia mungkin lupa. Segera ke rumah Pak RT untuk membicarakan pekerjaan ini. Assalamualaikum Pak, ujarku saat Pak RT melihat kami turun dari mobil. Masih ingat kami gak Pak? Sambung Andi berjalan ke arah Pak RT yang terlihat bingung dan seperti mengingat-ingat. Walah, masnya ini yang kerja di tower kan beberapa bulan lalu, ucap Pak RT saat sudah mengingat kami. Segera kami dipersilakan duduk di sebuah dipan bambu di bawah pohon mangga depan rumah Pak RT. Gini Pak, katanya jaringan di tower rusak ya? Tanya Andi memastikan. Iya Mas, kalau siang jaringannya bagus, tapi kalau malam jaringannya langsung tiba-tiba kayak hilang gitu, ujar Pak RT menerangkan. Kok bisa kayak gitu ya Pak? Padahal kan sehabis kami perbaiki bulan lalu, itu baik-baik saja kan Pak? Ujarku bingung. Ya nggak tahu juga Mas, mungkin ada kabelnya yang rusak, ucap Pak RT. Setelah berbincang sebentar, Pak RT memberikan sebuah kunci rumah penginapan. Aku dan Andi segera ke rumah itu untuk sekedar merebahkan badan dan beristirahat setelah melakukan perjalanan jauh. Lagi pula baru selesai sholat asar. Masih ada waktu untuk istirahat sebentar sebelum masuk waktu maghrib. Saat selesai sholat maghrib di surau, seperti dulu aku dan Andi segera ke warung Mbok Yem. Gimana kabar Mbok? Ucapku saat duduk di depan warungnya. Pasti Mbok udah lupa sama kami nih, timbal Andi. Sejenak Mbok terlihat bingung dan memperhatikan kami berdua. Walah, Mas Aldi ini ya? Ini Mas Andi, ujar Mbok Yem setelah berhasil mengingat kami kembali. Aku dan Andi hanya tertawa melihat Mbok Yem yang menepuk jidatnya sendiri, kemudian memesan kopi hitam dan mencomot gorengan yang masih panas di depan kami. Nyari siapa lo? Tanya Andi saat melihatku celingak-celinguk. Nyari Dewi, mana ya dia? Dari tadi sore gak kelihatan. Mbok, Dewi mana ya? Tanyaku pada Mbok Yem. Dia jarang keluar Mas, gak tahu kenapa, ujar Mbok Yem tanpa menoleh. Aku mengerutkan alis mencerna ucapan Mbok Yem. Apa yang terjadi pada Dewi? Apa dia punya masalah? Tanyaku dalam hati. Pagi harinya aku dan Andi kembali ke tower mengecek masalahnya. Namun kami menemukan keanehan. Kabel jaringan yang berada di bagian bawah tower terjadi kerusakan, seperti dirusak dengan sengaja. Siapa yang melakukan itu? Namun aku tidak membicarakan ini dengan bos. Segera aku dan Andi memperbaiki kabel tersebut. Sore hari aku langsung mengajak Andi ke sungai. Moga-moga saja Dewi ada di situ. Ada beberapa gadis di sungai itu sedang mencuci pakaian mereka, namun aku tidak melihat Dewi di sana. Segera aku menghampiri mereka. Dek, si Dewi mana? Tanyaku pada salah satu dari mereka. Oh, Dewi ada di rumahnya Mas, udah jarang keluar bareng kami. Balasnya menoleh kemudian melanjutkan kegiatannya. Kenapa Dewi seperti itu dek? Tanyaku penasaran. Gak tahu juga Mas, karena Dewi tidak pernah cerita. Balasnya lagi. Aku yang tadi hendak mandi segera mengajak Andi pulang ke rumah penginapan. Aku hendak mengambil sebuah baju serta sendal yang sengaja aku beli untuk Dewi waktu lewat di desa tadi. Assalamualaikum, ucapku mengucap salam saat sampai di rumah Dewi. Waalaikumsalam, balas suara dari dalam diiringi suara pintu yang terbuka. Seorang gadis yang aku rindukan berdiri di ambang pintu. Masih sama seperti sebelumnya. Gerayan rambutnya yang nampak indah. Dia selalu tersenyum saat melihatku.
Namun, ada ekspresi terkejut saat tahu yang datang adalah aku. "Kamu kenapa, Dek? Kok kayak kaget gitu?" tanyaku heran. Enggak kenapa-napa, Mas. Ayo masuk," ujarnya mempersilahkan. Aku segera masuk dan duduk di kursi kayu di ruang tengah rumah itu. Sedangkan Dewi berjalan masuk ke dapur, kemudian kembali membawa segelas kopi di tangannya. Duduk di kursi depanku. "Kabar kamu gimana, Dek?" "Baik, Mas. Mas sendiri gimana?" tanyanya balik. "Baik kok, Dek. Tambah baik pas bisa lihat kamu lagi," ujarku sedikit menggombal. Dewi hanya menunduk dengan rona merah di pipinya, tersenyum dengan malu. "Ih, Mas, kapan sampai?" tanyanya mencoba mengalihkan pembicaraan. "Kemarin, Dek, tapi Mas nggak lihat adik," ujarku menyeruput kopi yang disajikan. "Ini, Dek, ada oleh-oleh dari Mas, juga buat Bapak sama Mbok." Aku menyodorkan beberapa pasang baju kemeja untuk Bapak, sendal untuk Mbok, dan baju kebaya lengkap dengan kain jarik untuk Dewi. Dengan enggan Dewi mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. "Tapi Mbok sudah nggak ada, Mas," ucap Dewi kemudian sembari menunduk. Terlihat kesedihan di matanya. "Maksud kamu gimana, Dek?" tanyaku memastikan. "Mbok meninggal beberapa bulan lalu, Mas," sambung Dewi sedikit berkaca-kaca. "Ya Allah, Dek, yang tabah ya, Dek. Masih ada Bapak, juga masih ada Mas buat adik," ucapku beranjak duduk di dekatnya. Dewi menyandarkan kepalanya di pundakku dengan tangisnya yang lirih. Kuusap kepalanya dan rambutnya yang masih sedikit basah itu, mencoba menguatkannya. "Bapak di mana, Dek?" tanyaku saat Dewi sudah mulai agak tenang. "Bapak lagi pergi ke desa sebelah, Mas. Katanya ada kegiatan," balas Dewi. Setelah bunyi dari surau terdengar, aku segera pamit pulang. Tidak enak rasanya dilihat tetangga nanti apabila anak gadis berduaan dengan seorang lelaki di rumah. Tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Dewi dariku? Terlihat dari caranya bicara. Keesokan harinya sehabis sholat isya, aku duduk sendiri di depan rumah, menikmati sebatang rokok dan kopi hitam yang tersaji di depanku. Sedangkan Andi ada di rumah Pak RT. Guyuran dan tetesan air hujan jatuh di tanah, membuat suara yang membuat semakin syahdu menikmati malam ini. Sesekali suara ranting pohon yang tersapu angin menimbulkan suara gesekan. Tengah asik menikmati rokok, tiba-tiba seorang wanita berlari dari arah luar dengan keadaan basah kuyup. Aku berdiri saat tahu siapa yang datang. "Loh, adik, kok kesini?" tanyaku pada Dewi yang basah kuyup. Dia tidak menjawab, hanya menggigil menahan dingin. Aku segera mengajaknya masuk ke rumah. "Dek, kamu kenapa? Harus hujan-hujan kesini?" tanyaku berjongkok di hadapannya yang sedang duduk dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Sejenak dia menatapku lekat, lalu sebuah air jatuh di matanya. "Mas, kamu sayang kan dengan adik?" tanyanya dengan masih menatapku. "Iya, Dek, Mas sayang." "Kok kamu nanya gitu?" tanyaku heran. Dewi menggeleng, tidak menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba sebuah kecupan mendarat di pipiku. Aku yang kaget dan baru pertama kali mendapat ciuman dari seorang wanita, hanya diam dengan menelan ludah. "Mas, aku dingin," ujarnya lagi. Aku segera menyuruhnya masuk ke kamar untuk mengganti pakaian dengan pakaianku saja. Dewi melangkah memasuki kamar. Beberapa saat kemudian, "Mas," suara Dewi dari dalam kamar. Aku yang masih terdiam duduk di kursi segera melangkah masuk ke kamar. Dewi sudah di atas ranjang dengan pakaian basahnya yang berserak di lantai. Aku menghampirinya, duduk di pinggir ranjang, membelai rambutnya yang masih basah akibat air hujan tadi. Dewi merangkul badanku ke pelukannya. Perlahan, indraku sebagai seorang lelaki mengikuti perlakuannya itu. Bibir Dewi yang tipis menempel di bibirku, basah, sedikit hangat. Aku membalas kecupan itu dengan lembut. Perlahan tanganku meraba ke tubuh Dewi yang ternyata tidak mengenakan selai benang pun saat ini, hanya ditutupi selimut milikku. Tanganku seakan bergerak sendiri meraba area intim milik Dewi. Suara deru nafas kami beradu dengan suara air hujan yang terdengar dari luar. Kejadian itu pun terjadi. Dewi terkulai di pelukanku, sedangkan aku hanya memeluknya dengan mengingat kembali kenapa ini bisa terjadi. Aku mengambil kesucian milik seseorang.
Aku harus bertanggung jawab akan hal itu. Kubelai rambut Dewi yang menutupi sebagian wajahnya. Mas, janji akan menikahimu, Dek, ujarku berbisik di telinganya. Dewi menatapku pekat, perlu keringat di sekujur tubuhnya. Ia mengangguk dengan tersenyum. Ya sudah, adik ganti baju, biar mas antar ke rumah bapak, ucapku lagi lalu berdiri mengenakan pakaianku yang terlepas. Beralih ke lemari memilihkan baju untuk digunakan oleh Dewi. Gak usah mas, biar aku pulang sendiri saja, ujar Dewi saat aku hendak menuruni tangga rumah. Tapi kan ini masih gerimis, Dek. Lagian sudah malam, biar mas anterin kamu pulang. Gak usah mas, ini adik langsung pulang kok. Ingat janji mas ya, ujarnya lagi, kemudian berjalan sedikit berlari meninggalkanku yang masih terdiam di anak tangga. Aku kembali duduk menikmati kopiku yang sudah dingin saat Dewi sudah tidak lagi terlihat. Beberapa saat Andi pulang dari rumah Pak RT. Gimana kata Pak RT? Tanyaku menyuruhnya duduk di dekatku. Katanya Pak RT nanti mau minta bantuan ke beberapa warga buat bikin jalanan ke arah tower nanti. Sekalian ngasih pagar pengaman. Takutnya ada binatang liar yang masuk, balas Andi membakar rokok di tangannya. Lu gak takut sendirian di sini? Sambungnya lagi. Enggak lah, takut sama apaan? Yang ada setannya gila sama gua, ucapku bercanda. Padahal sebenarnya sebelum Dewi datang tadi, aku sedikit merinding sendiri di rumah. Andi segera pamit ke dalam mencari handuk karena kelihatan dia menggigil kedinginan. Woi, ini apaan? Teriak Andi dari dalam. Aku yang mengingat bahwa pakaian yang digunakan Dewi belum aku singkirkan, segera berlari masuk. Benar dugaanku, di tangan Andi tertenteng pakaian perempuan dan kain jarik milik Dewi tadi. Ini milik siapa? Gila loh, teriak Andi padaku. Lu tenang biar gue jelasin, ucapku mencoba menerangkan yang sebenarnya. Untungnya temanku ini mengerti dan memelankan suaranya. Segera duduk di ruang tamu mendengarkan penjelasanku. Aku menjelaskan semua yang terjadi tadi denganku dan Dewi. Cuaca siang ini cukup terik. Beberapa kali aku dan Andi beristirahat dan digantikan oleh beberapa warga yang membantu kami membuat pagar pengaman untuk menghalau binatang liar memasuki area tower. Ini Pak, rokok sama kopi dulu, teriakku pada bapak-bapak yang sedang bekerja. Mereka berhambur mengambil rokok yang sudah aku dan Andi siapkan. Tentu saja itu dari bos, Andi yang mengusulkan saran itu. Beberapa gadis berjalan dari bawah bukit membawa beberapa jajanan pasar di tangan mereka. Salah satunya Dewi, gadis pujaanku. Dia melempar senyum saat melihatku melambaikan tangan padanya. Ini mas, dimakan dulu kuenya, ujarnya padaku. Lihat adik aja, mas sudah kenyang dek. Dewi sedikit tertawa dan menunduk malu. Andi yang melihat itu hanya menggeleng melihat tingkah temannya ini. Bapak-bapak, ini kue dimakan dulu, ucapku menawarkan pada bapak-bapak yang sedang beristirahat di bawah pohon-pohon sekitar tower. Andi memilih bergabung dengan mereka meninggalkanku berdua dengan Dewi berbincang-bincang. Mungkin muak mendengar gumbalanku yang menurutku manis. Mas, kapan balik pulang? Tanya Dewi. Paling 2 hari lagi dek, kalau pagar ini udah selesai, jawabku mengunyah kue di mulutku. Mas, adik bisa minta sesuatu enggak? Tanya Dewi serius. Ya boleh lah. Apa sih yang gak buat kamu? Balasku menoleh padanya. Bawa aku pergi bersama mas, ujarnya menunduk. Dek. Aku yang mendengar itu sejenak terdiam, memikirkan ucapan Dewi. Segera aku mengajaknya agar menjauh dari warga, takut bila perbincangan kami terdengar oleh mereka. Dek, maksud kamu apa? Tanyaku memastikan. Adik minta mas bawa adik pergi dari sini. Adik mau hidup bareng mas selamanya, balasnya menunduk. Tapi dek, kenapa harus seperti itu? Mas bisa bawa orang tua mas ke sini. Kita bisa bicarain ini baik-baik. Gak perlu pakai acara begitu segala dek, ujarku tegas. Mendengar ucapanku, Dewi tambah menunduk dan hanya diam. Memangnya ada apa dek? Tanyaku lagi mengelus rambutnya. Dewi menarik nafas panjang kemudian menatapku. Bapak mau menikahkan aku dengan orang lain mas. Adik gak mau. Adik maunya sama mas, ujarnya dengan menahan air mata yang sedikit lagi hampir jatuh di pelupuk matanya. Aku kaget.
Dadaku sesak mendengar ucapannya itu. Bagaimana mungkin aku rela gadis pujaanku dimiliki orang lain? Gadis yang sudah memberikan kesuciannya padaku harus aku tinggalkan. Tentu saja aku tidak bisa. Mas, bawa adik pergi, aku mohon. Sambung Dewi menggenggam tanganku. Aku menariknya ke pelukan. Mas janji, nanti akan membawamu pergi, Dek. 2 hari lagi, tunggu Mas di depan gapura desa. Sore hari, tunggu Mas di situ. Mas akan bawa kamu ikut bersama Mas. Ucapku menenangkannya. Mas serius? Tanyanya sumringah menatapku lekat. Aku mengangguk mengiyakan, menghapus air matanya yang jatuh. 2 hari kemudian pekerjaan kami sudah selesai. Pamit pada Pak RT dan Mbok Yem untuk kembali ke kampung. Segera menyuruh Andi melajukan mobil, takut Dewi lama menungguku di gapura desa. Namun sesampainya di situ, tidak ada seorang pun di sana. Aku memutuskan menunggu Dewi saja, mungkin sebentar lagi dia datang. Lu serius Sal, bakal bawa Dewi pergi? Lu gak mikir konsekuensinya gimana ntar? Tanya Andi mencoba menanyakan kembali niatku. Gua serius, gua gak bisa biarin Dewi menderita, Di. Balasku yakin. Beberapa saat menunggu bukannya Dewi yang datang, seorang bapak dan beberapa pria di belakangnya memukul-mukul pintu mobil dengan keras. Aku dan Andi turun dari mobil menanyakan perihal perlakuan mereka, namun aku terdiam saat tahu bapak itu adalah bapak dari Dewi, Pak Karjo. Dengan parang di tangannya, dia mengancamku. Kamu jangan bawa anak saya pergi. Dia sudah saya jodohkan dengan orang lain. Kalau kau tidak mau mati di sini, teriaknya mengancam dengan parang di tangannya. Tapi Pak, saya serius dengan anak Bapak. Saya janji akan menikahi anak Bapak. Dia tidak bahagia Pak dengan pilihan Bapak. Ucapku berani, tidak gentar dengan parang yang mengkilap di tangannya. Kamu pergi dari sini, jangan pernah kembali ke sini, atau kamu saya bunuh. Andi yang melihat itu memaksa menarikku kembali ke dalam mobil dan meminta maaf pada Pak Karjo. Aku sudah berontak, namun Andi menahanku dan segera melajukan mobil, meninggalkan desa dengan perasaanku yang bercampur aduk. Lu gila Sal, lu bisa mati di sana tadi, ujar Andi setelah kami sudah jauh. Biarin gua mati, gua gak bisa ninggalin Dewi kayak gini. Gimana perasaannya nanti Balasku memukul mobil, mencoba meluapkan perasaanku yang sesak. Beberapa bulan setelah kejadian itu, aku yang awalnya terpuruk dan menjadi pendiam akibat kejadian masa lalu, perlahan mulai bisa sedikit melupakan Dewi. Walau sebenarnya sesekali rasa rindu membuatku sangat ingin bertemu dengannya. Sekedar ingin tahu bagaimana keadaannya saat ini. Apakah dia baik-baik saja? Apa dia sudah melupakanku? Untung saja ada teman dan adikku Fitri yang membuatku mampu melewati masa sulit yang hampir membuatku stres. Ingin bercerita pada ibu tentang aku dan Dewi, namun tidak ada gunanya. Mungkin Dewi sudah bahagia di sana dengan pilihan bapaknya, dan mungkin juga sudah memiliki seorang anak. Sore ini aku sedang menemani ibu ke pasar berbelanja kebutuhan dapur. Memutuskan menunggunya di parkiran motor saja, tengah asik menikmati rokok. Tiba-tiba seorang wanita berteriak sembari menunjuk pria yang berlari membawa tas di tangannya. Beberapa orang di pasar sontak mengejar pria itu, tapi pria yang membawa tas itu malah berlari ke arahku. Segera aku berdiri dan sekuat tenaga melompat menangkap pria itu. Beberapa warga yang melihat segera membantuku berdiri dan mengangkat pria itu. Copet ini bawa ke kantor polisi, ucapku membersihkan debu tanah di pakaianku. Bukannya apa, beberapa warga yang tersulut emosi bahkan sudah memegang batu dan balok kayu di tangannya. Takut nanti malah mendapat masalah apabila main hakim sendiri. Setelah copet itu dibawa pergi, wanita yang berteriak tadi menghampiriku. Loh, abang kan kakaknya Fitri ya? Ujarnya menunjuk padaku. Sejenak aku memandangi wajah perempuan itu. Perempuan dengan senyum manis dan wajahnya yang putih mulus. Jilbab panjang yang ia gunakan menutupi sebagian pipinya yang tirus. Kok adik tahu? Ucapku belum berhasil mengingatnya. Saya Mila bang, senior Fitri di pabrik. Sering lihat abang dulu nganter dan jemput Fitri di pabrik, ujarnya menjelaskan. Oh pantes, awalnya aku juga agak familiar sih lihat kamu dek. Tapi maaf gak bisa inget tadi. Ternyata senior Fitri ya. Balasku tidak enak.
Takut dikira sombong atau apalah. "Makasih banget loh bang, udah dibantuin," ujarnya lagi. "Nggak apa-apa kok dek, udah tugas kita saling bantu." Ibu datang dari dalam pasar membawa beberapa kantong di tangannya, berisi sayur dan ikan segar, serta bumbu-bumbu dapur yang entah apa namanya. Terlihat agak bingung melihat wanita yang berbincang denganku. "Udah selesai bu?" "Iya nak, sudah. Ini siapa?" tanya ibu melirik ke wanita bernama Mila ini. "Ini senior Fitri bu di pabrik, tadi sempat kecopetan. Untung ada aku bu yang bantuin," ujarku sedikit membusungkan dada ke depan bak pahlawan kesorean. Segera Mila menjabat tangan ibu dan memperkenalkan diri. Beberapa saat aku dan ibu pulang ke rumah. Tidak lupa meminta nomor Mila buat jaga-jaga nanti bila Fitri lembur atau ada apa-apa di pabrik. Pagi sekali ibu membangunkanku, menyuruhku mandi dan sarapan karena beliau akan pergi ke kebun. Tidak lupa meminta aku membangunkan dan mengantarkan Fitri ke pabrik. Sehabis mandi dan sholat subuh, aku membangunkan adikku yang masih terlelap dengan iler yang menghiasi bantalnya. "Dek, bangun udah pagi," bisiku di telinganya. Bukannya bangun, dia malah mendorong wajahku menjauh sembari menguap. "Woi, bangun!" Teriakku keras di telinganya yang berhasil membuatnya bangun dan terduduk kaget. "Ih kakak, apa sih? Telingaku sakit tahu," ujarnya risih menutup kedua telinganya. "Kamu sih, udah dibangunin malah kayak gitu. Bangun cepet, udah jam 6 nih," ucapku tertawa lalu melangkah ke dapur untuk makan. Fitri segera bangun dan ke kamar mandi. Beberapa saat bergabung denganku. Setelah makan dan Fitri sudah siap, aku mengantarnya ke pabrik. Di perjalanan tidak henti-hentinya Fitri bercerita tentang hari-harinya di pabrik. Membuatku hanya tertawa dan sesekali menimpali ceritanya dengan candaan. Membuat pinggangku memerah akibat dicubit olehnya. Sampai di depan pabrik, Fitri segera berlari masuk setelah mencium tanganku. Baru saja hendak pergi, seorang wanita memanggilku dari belakang. Aku menoleh ke wanita itu, ternyata Mila. Bang, tunggu," teriaknya padaku sedikit berlari. "Ini bang buat ucapan terima kasih," sambungnya saat sampai di hadapanku, menyodorkan sebuah kotak entah berisi apa. "Ini apa dek?" tanyaku bingung. "Bukan apa-apa bang, cuma buat ucapan terima kasih saja," balasnya kemudian pamit masuk ke dalam pabrik. Sampai di kantor segera aku membuka kotak yang diberikan oleh Mila tadi. Sebuah kalung dan gelang serta jam tangan yang cukup mewah ada di dalam kotak itu. "Widih, dapat hadiah nih ya," ucap Andi yang duduk di dekatku. "Sirik aja lo," ucapku sewot. Beberapa saat HP ku berbunyi, mendapat pesan dari kontak Mila yang berisi ucapan. "Semoga abang suka dengan hadiah itu. Makasih ya bang." Membuatku sedikit tersenyum melihat isi pesannya itu. "Noh kan, jadi gila senyum sendiri," ucap Andi menggeleng. Aku tidak menggubris ucapannya, segera memakai kalung dan gelang serta jam tangan yang ada di kotak itu. Lumayan buat penampilan. Beberapa minggu aku yang rutin berkomunikasi dengan Mila membuat hubungan kami semakin dekat. Walaupun jujur, hati yang pernah aku berikan untuk Dewi belum sepenuhnya bisa kembali. Namun setidaknya kehadiran Mila bisa membuatku sejenak melupakan Dewi. Sore hari aku menunggu Fitri di depan pabrik, menikmati kopi hitam di dalam warung. Tengah asik menyeruput kopiku, Mila datang dan duduk di dekatku. Dek Mila, kirain bidadari sore-sore gini," ujarku sedikit menggombal. Bang Saldi mah jagonya cuma ngegombal," balasnya tersenyum. Bang, bisa temenin aku bentar malam ke pasar malam desa sebelah nggak?" sambungnya padaku. "Emang ada apa dek? Kok aku nggak denger ya?" "Iya bang, ada. Bisa kan bang?" "Ya udah deh, bisa kok. Si Fitri nggak pernah nanyain kan tentang hubungan kita?" "Nggak pernah bang. Emang abang pernah cerita?" tanyanya balik. "Enggak sih dek, males ntar diledekin." Beberapa saat, beberapa karyawan sudah keluar dari pabrik. Mila pun sudah pamit untuk pulang. "Sini dek, sini," teriakku pada Fitri yang berdiri di depan pabrik dengan kedua temannya. Mereka segera melangkah menghampiriku. "Sore Bang Saldi,"
sapa salah satu teman Fitri. Sore dek, balasku tersenyum padanya. Indah banget ya, ucap salah satu temannya lagi. Apa sih? Tanya Fitri. Senjanya indah, tanya teman yang satunya lagi ikut bingung. Bang Saldi indah banget ya, ucapnya membuat aku dan Fitri tertawa mendengar guyonannya itu. Walau nampak malu ketika aku melempar senyum pada mereka, selalu saja begitu. Maklum anak gadis yang baru dewasa. Segera aku mengajak Fitri pulang karena harus bersiap menemani Mila ke pasar malam nanti. Malamnya dering teleponku berbunyi. Aku segera meraih HP dan mengangkat telepon itu. Assalamualaikum bang, udah siap berangkat? Tanya Mila di balik telepon. Waalaikumsalam dek, iya udah kok, berangkat sekarang. Iya bang, jemput di dekat pabrik aja, aku tungguin situ ya. Balasnya kemudian menutup telepon. Singkat cerita, kami sudah berada di area pasar malam. Nampak ramai dengan banyaknya orang yang berjalan-jalan. Ada yang menaiki wahana permainan, ada pula yang sekedar nongkrong dan menikmati malam. Aku segera mengajak Mila masuk. Emang kamu kesini buat apa dek? Tanyaku saat kami menaiki wahana roda putar di salah satu sudut pasar malam. Enggak ngapa-ngapain bang, cuma pengen aja. Balasnya masih memandangi indahnya kerlipan lampu warna-warni yang menghiasi pasar malam dari atas wahana. Astaga, kirain ada keperluan dek, ucapku menepuk jidat. Abang udah punya pacar? Tanya Mila tiba-tiba sembari menatapku. Belum dek, emang kenapa? Tanyaku bingung. Aku suka sama abang. Udah lama sih waktu sering lihat kamu nganter Fitri ke pabrik bang. Ucapnya malu-malu dan menunduk. Aku menghela nafas panjang dan memintanya menatapku. Aku gak bisa jawab dek, tapi aku harap adik bisa sabar tunggu jawabannya. Abang janji secepatnya memberikan kepastian padamu dek. Abang juga merasa masih banyak kekurangan. Biar abang perbaiki diri dulu. Jujur, abang juga suka padamu dek. Balasku dengan terbata-bata. Takut bila kata-kataku menyakiti hati Mila. Dia wanita baik yang selalu memberiku perhatian lebih. Aku tahu dia suka padaku. Namun aku masih ingin memperbaiki diri dan menata ulang hati yang pernah dimiliki oleh gadis yang jauh. Terlihat wajah Mila sedikit memerah mendengar ucapanku. Namun masih mengukir senyum di bibirnya. Aku bisa bang tunggu kamu, ucap Mila menatap dengan senyumnya. Ini ada sesuatu untuk abang. Sambungnya memberikan sebuah cincin emas dengan inisial S di bagian dalamnya. Aku yang tidak enak hendak menolak, namun Mila menggenggam tanganku dan memakaikan cincin ke jariku. Sungguh manis perlakuannya. Yang biasanya pria yang melakukan itu, ini malah sebaliknya. Bukannya aku tidak menghargai Mila, namun aku tidak mau membuatnya sakit hati. Takut juga dengan kejadian masa lalu yang bisa terulang kembali. Makasih dek, ucapku memberikan senyum termanis yang aku punya untuknya. Aku janji dek, akan membalas perasaanmu ini. Aku harap kamu sabar menungguku. Ucapku dalam hati, masih memandangi wajah Mila yang tersenyum menatapku. Di kantor, aku dan Andi sedang bersantai di warung kopi depan kantor, menikmati sebatang rokok dan kopi yang tersaji. HP Andi berbunyi. Segera dia mengangkatnya dan menjawab panggilan itu. Halo bos, ada apa? Tanya Andi saat telepon sudah tersambung. Kamu di mana, Di? Ucap bos di balik telepon yang aku dengar karena panggilan di speaker oleh Andi. Ini lagi di kantor bos, ada apa? Balas Andi. Ini, 2 hari lagi kamu bisa nggak melakukan perawatan tower? Soalnya dulu kamu dan Saldi yang sudah pernah ke lokasi itu. Ujar Pak Bos bercerita. Yang di tower atas bukit itu bos? Tanya Andi memastikan. Membuatku yang mendengar obrolan mereka langsung menyimak dengan serius. Iya, kau dan Saldi yang pergi, bisa kan? Ujar bos memastikan. Andi mendelik menatapku meminta pendapat. Dia tahu aku punya kenangan yang buruk di desa itu. Ya, desa yang beberapa bulan lalu pernah kami kunjungi. Desa yang menyimpan kenanganku tentang gadis yang pertama kali mengambil hatiku. Sejenak aku menimbang-nimbang keputusan. Hendak menolak namun tidak tahu alasan yang tepat. Setelah berpikir keras, aku mengangguk tanda setuju. Tentu saja setelah memikirkan resikonya, apabila sampai bapak dari Dewi melihatku,
Tapi rasa rindu pada Dewi membuatku menyampingkan rasa takut itu. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Itu saja, tidak lebih. Hari keberangkatan kami pun tiba. Tentu saja setelah memberitahu ibu dan bapak, serta Fitri yang sebenarnya aku tahu, adikku itu sangat tidak bisa jauh dariku. Maklum kami hanya 2 bersaudara. Jadi dia sudah terbiasa mendapat perhatian lebih dariku. Sebuah gapura desa menyambut mobil kami saat memasuki desa itu. Masih sama seperti dulu. Kenangan masa lalu kembali terlintas. Saat pertama kali aku bertemu Dewi. Pertama kali kami saling bicara. Pertama kali aku mengucap janji. Aku menyuruh Andi berhenti di depan warung Mbok Yem, sekedar untuk menyapanya. "Mbok Yem, kopi sama gorengannya ya," ucapku duduk di depan warung. Mbok Yem menoleh dan menyajikan pesananku. Mungkin dia belum ingat dengan kami. "Mas-masnya ini dari mana?" tanya Mbok Yem saat kami sedang menikmati kopi yang asapnya masih mengepul. "Mbok gak ingat dengan kami, padahal baru beberapa bulan loh." Sejenak Mbok Yem mengerutkan alis, memandangi aku dan Andi yang menahan tawa. Lucu melihat ekspresi Mbok Yem. "Walah, pekerja tower itu ya mas, yang pernah datang beberapa bulan lalu?" tanya Mbok Yem setelah ingat. "Iya Mbok, saya Saldi, ini Andi," ucapku kembali memperkenalkan diri. "Maaf ya Mbok lupa, soalnya sudah lama juga," ucap Mbok Yem kemudian menanyakan kabar kami. Beberapa menit berbincang lalu kami pamit untuk ke rumah Pak RT, melakukan izin terlebih dahulu. Untungnya Pak RT masih ingat dengan kami. 1 hari berlalu di desa itu, tapi aku tidak kunjung melihat keberadaan Dewi. Tidak pernah nampak di desa. Takut juga bila nanti diketahui oleh Pak Karjo. Pastilah dia akan sangat marah bila aku masih mencari anaknya. Sempat tadi aku berjalan di depan rumah Dewi, namun tidak melihat kegiatan atau siapa-siapa di rumah itu. Seperti tidak ada orang di dalam. Malamnya aku dan Saldi sedang rebahan di atas kasur. Tiba-tiba aku rasakan sebuah terpahan angin dari luar rumah yang hawa dinginnya berbeda seperti biasanya. Bukan hawa dingin malam. Suara hewan malam dari luar rumah pun tidak terdengar. Aku lihat Andi, namun ekspresinya seperti tidak ada apa-apa. Telingaku mendengar suara lirih seorang wanita yang menangis. Aku kaget. Dia mendengarkan dengan seksama suara itu, tapi suara itu kemudian hilang. "Lu dengar suara enggak?" tanyaku pada Andi yang sedang asik bermain HP. "Suara apaan? Suara kentut sih denger tadi," balasnya masih menatap layar ponselnya. "Beneran, lu gak denger?" tanyaku lagi. "Enggak ah, udah tidur sono," ujar Andi berbalik badan tidak mau mendengarkan. Ponselku berbunyi, nama Fitri di layar panggilan. Segera aku angkat telepon itu, berbincang-bincang sebentar dan meluapkan rindu. Padahal baru beberapa hari aku tinggal, tapi dia sudah seperti anak kecil yang mencari perhatian kakaknya. Tengah asik mengobrol panggilan seperti terganggu. Tidak muncul suara di balik telepon. "Halo dek, jaringan kamu rusak?" tanyaku mencoba berjalan keluar rumah mencari sinyal. Siapa tahu sinyal di dalam rumah bermasalah. Tapi tiba-tiba muncul suara tangisan di balik telepon. Suara tangisan seorang wanita yang menyayat hati. "Dek, kamu kenapa nangis?" tanyaku mengira yang menangis itu adalah Fitri. Suara tangisan itu berubah menjadi suara tawa melengking yang membuat telingaku sakit. "Mas, ini aku," suara wanita di balik telepon dengan nada parau dan lirih. "Kamu siapa?" "Ini kamu kan dek?" balasku tidak mengerti. "Kamu harus menemaniku mas, kamu harus mati," ujarnya lagi diiringi suara tawa. "Kamu siapa? Hah? Jangan bercanda dek," ujarku lagi. Aku yang mulai sadar bahwa yang aku temani bicara bukanlah Fitri, mencoba mencari tahu suara tersebut. Namun aku sempat seperti mengenal suara itu. "Ini aku mas," balasnya kemudian menangis. "Iya kamu siapa? Kamu siapa?" tanyaku. Sebenarnya aku mengenal suara ini, suara Dewi. Tapi kenapa bisa muncul di telepon seperti ini? "Aku Dewi mas, temani aku. Kamu harus mati," ujarnya lagi. Spontan aku yang kaget melempar HP ke tembok, saking kaget dan bingung.
Tanganku bergetar ketakutan dan tidak mengerti yang sebenarnya terjadi. Masih bingung dengan kejadian barusan, dadaku tiba-tiba terasa sakit, seperti ada sesuatu yang menusuk. Aku tutup pintu rumah dan merebahkan badan di dekat Andi yang sudah tertidur pulas. Sampai tengah malam mataku belum bisa terpejam, masih memikirkan kejadian aneh tadi. Apa benar itu Dewi? Kenapa dia bilang ingin membunuhku? Bagaimana juga dia bisa tersambung saat aku sedang menelpon dengan Fitri tadi? Sekitar pukul 1 dini hari, sebuah ketukan di pintu rumah membuyarkan lamunanku. Bingung juga siapa yang bertamu malam-malam seperti ini. Lagi pula di luar rumah sudah gerimis. Segera aku beranjak dari ranjang dan berjalan ke pintu. Aku tersenyum sumringah sekaligus kaget saat melihat yang berdiri di ambang pintu adalah Dewi. Kembali aku bisa melihat wajah gadis yang sampai saat ini masih terkenang di dalam hatiku. Gadis dengan senyumnya yang menawan, wajahnya yang cantik walau tanpa riasan, dengan pakaian yang ia gunakan adalah baju yang pernah aku berikan padanya beberapa bulan lalu. Dia berdiri memandangiku dengan tersenyum, walau terlihat wajahnya yang pucat. Segera aku mempersilahkannya masuk ke rumah, menyuruhnya duduk di kursi. "Kok kamu kesini tengah malam gini, Dek?" Tanyaku duduk di dekatnya sembari membalut tubuhnya dengan handuk. "Adik, sudah lama nungguin, Mas," ucapnya menatapku dengan berkaca-kaca. "Maaf ya, Dek, Mas buat kamu nunggu lama. Tapi sekarang Mas datang. Mas datang buat kamu, Dek. Kita bisa pergi kalau kamu mau," ujarku memeluknya. Jujur aku sangat rindu padanya. Kuluapkan semua kerinduan di pelukannya. Walaupun terasa tubuhku terasa dingin. Aku lepaskan pelukan kemudian menatap matanya lekat. "Adik bahagia, Mas, bisa lihat kamu lagi," ucapnya dengan senyum dihiasi air mata yang mengalir. "Mas juga, Dek, bahagia bisa ketemu kamu lagi," balasku menggenggam tangannya. "Mas, mau kan temenin aku?" tanyanya lirih sembari menunduk. "Iya, Dek, Mas mau," ucapku mengangkat wajahnya untuk menatapku. Kami berbincang sebentar meluapkan kerinduan yang masing-masing kami rasakan. Walaupun aku merasa ada yang aneh dengan Dewi, aku beranjak ke dapur hendak membuatkan minuman hangat untuknya. Namun saat aku kembali ke depan, Dewi sudah tidak ada di kursi tempatnya duduk tadi. Hanya hembusan angin yang masuk dari pintu yang terbuka. Aku berjalan keluar rumah mencari keberadaan Dewi, namun tidak aku dapati sosoknya. Apa dia pergi saat aku masuk ke dapur tadi? Tapi kenapa dia tidak bilang? Aku taruh kembali teh hangat yang ada di tanganku, kemudian menutup pintu dan kembali merebahkan badan. Senyum terukir di bibirku. Bahagia rasanya bisa tahu keadaan Dewi baik-baik saja. Walaupun ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, namun itu kalah dengan kebahagiaan yang aku rasakan. Aku terpejam dengan rasa lega dan sedikit air mata. Keesokan harinya sore ini, aku dan Andi berjalan pulang sehabis mengecek dan melakukan perawatan pada tower listrik. Melewati sungai tempat dulu aku sering menghabiskan waktu bersama Dewi, namun tidak ada di situ. Hanya beberapa gadis yang tengah sibuk mencuci pakaian. Aku menghampiri gadis-gadis itu dan bertanya ke salah satu dari mereka. "Lagi ngapain, Dek?" tanyaku sekedar basa-basi. "Lagi cuci baju, Mas," balas mereka. "Dewi di mana ya? Kok nggak bareng kalian?" Pertanyaanku itu membuat mereka semua berhenti dari kegiatannya dan menatapku. Terlihat kaget mendengar ucapanku. Tanpa sepatah kata dan belum menjawab pertanyaanku, mereka langsung membereskan kegiatan mereka lalu pamit pergi. Padahal masih banyak pakaian yang belum mereka cuci. "Woi, kenapa?" tanya Andi mengagetkanku. "Nggak tahu, mereka kok kayak nyembunyiin sesuatu," balasku masih bingung. "Emang lu bilang apa ke mereka?" tanya Andi penasaran. "Gue cuma nanyain tentang Dewi doang, mereka malah pergi. Aneh banget kan?" balasku kemudian mengajak Andi ke desa. Sehabis sholat isya, aku dan Andi sedang menikmati kopi di warung Mbok Yem. "Mbok, Dewi mana ya?" tanyaku pada Mbok Yem yang sedang sibuk menggoreng ubi. Mbok Yem yang mendengar pertanyaanku berhenti dan menatapku kaget, seperti ekspresi para gadis saat aku tanya tadi sore. "Mbok, kenapa?" tanyaku bingung. Mbok Yem sedikit mendekat ke arahku. "Mas mau tahu Dewi di mana? Tapi Mas jangan kaget," ucap Mbok Yem setengah berbisik.
Sontak aku dan Andi penasaran, meminta Mbok Yem untuk bercerita saja. Dewi sudah meninggal, Mas, beberapa bulan lalu karena bunuh diri, ucap Mbok Yem masih setengah berbisik. Sejenak dadaku terasa sangat sesak, nafasku kurasakan terhenti di tenggorokan. Waktu seakan berhenti sebentar saat ini, bahkan hembusan angin tidak dapat aku rasakan. Dengan terbata-bata dan rasa tidak percaya. Apa maksud Mbok? Ujarku meminta Mbok Yem mengulangi ucapannya barusan. Nak Dewi sudah meninggal beberapa bulan lalu, Mas, gara-gara gantung diri. Katanya itu karena perjodohan dari bapaknya Pak Karjo. Ulang kembali Mbok Yem. Aku terduduk lemas. Air yang kutahan dari tadi di mataku akhirnya luruh juga. Bauku berguncang walau tanpa suara. Sabar men, sabar, ikhlasin Dewi, ujar Andi mengelus pundakku, mencoba membuatku tabah mendengar itu. Kamu kenapa melakukan itu, Dek? Mas sudah bilang untuk menunggu Mas. Kenapa kamu gak terima saja takdir itu? Kenapa harus memilih melakukan itu, Dek? Maafkan Mas, Dek, maafkan. Liriku masih dengan terisak dengan dadaku yang terasa semakin sesak dan sakit. Mbok Yem yang mendengar itu bingung. Dan diceritakan oleh Andi tentang hubungan kita, kata Mbok Yem. Semenjak Dewi mati, bapaknya yaitu Pak Karjo pergi dari desa entah kemana. Ayo Di, pulang. Segera aku mengajak Andi pulang. Masih dengan isakan yang terus keluar di perjalanan, sejenak aku berhenti saat lewat di depan rumah Dewi yang gelap, tanpa penerangan. Aku tatap rumah itu, masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mbok Yem. Tangisku semakin pecah. Ayo pulang, lu jangan kayak gini bre, ujar Andi menarikku. Aku tahu dia penakut. Sesampai di rumah aku tidak berbicara sedikit pun, merebahkan badan di atas kasur masih dengan tangisanku yang tanpa suara. Teringat kembali kenanganku dan Dewi di desa ini. Janjiku padanya, betapa ia mencintaiku sampai bisa melakukan hal seperti itu. Lalu siapa yang tadi malam datang ke rumah ini? Dan pakaian itu milik siapa? Bukankah tadi malam Dewi kesini? Apa Mbok berbohong padaku tentang kematian Dewi? Aku terlelap dengan air mata yang membekas di pipiku dan beribu pertanyaan yang sekarang ini aku pikirkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.